silakan dijaga asetnya, jangan sampai karena rumah ini saya yakin dapat membawa perubahan-perubahan yang baik untuk SD Bapak Ibu. Dan tentunya di sini sudah ada yang sudah bergerak ya Bapak Ibu ya? Sudah. Siapa? Dia gelar ya? Iya. Berarti SD ini semakin banyak bergeraknya akan semakin maju. Angkatan berapa? Angkatan 11. Alhamdulillah ya. Ternyata banyak calon bergerak dan bergerak dari SD Kedua SMP. Dan saya melihat ruangan kelas ini sudah menunjukkan oh ini kayaknya bergerak banget ini. Ya menggambar sih kan itu Pak Armadi ya menggambar. Iya. Pak Armadi. Iya. Beliau keren. Gambarnya bagus-bagus ya Bapak Ibu. Itu saja pendahuluan dari saya Bapak Ibu. Tidak berlama-lama lagi, nanti kegiatan ini kami serahkan kepada Bapak Armadi agar dapat memimpin belajar nanti di mana penyampaian saya yang kurang lebihnya mohon masukan yang berbisik. Kemudian tak singkat-singkat kalau digunakan sejauh mana saya nanti apakah masih sesuai dengan koridor kelompok saya, apakah sudah mulai jauh, mohon teman-teman semua saling mengingatkan. Karena kita adalah satu kesempatan. Ibaratnya kapal semuanya nakodanya tidak kompak, nakodanya tidak kompak, tidak akan sampai tujuan yang tapi kalau kompak, apapun yang terjadi, rintangan awal dan sebagainya bisa kita urai dan kita temukan masalahnya bersama-sama. Kemudian yang pertama tetap kami coba untuk memperkenalkan diri, walaupun nanti mereka sudah mengenal, tapi alangkah baiknya kalau saya mencoba memperkenalkan diri, karena nanti siapa tahu ada yang lupa juga. Kebetulan saya adalah Romadi YGP Angkatan 10 di Klaten Jawa Tengah 148. Nanti kita akan bersama-sama merumuskan suatu visi setelah kita yang mana kemarin izin dari senior semuanya dari tiga sama kuliah yang sudah kemarin membuat visi-visi perubahan yang sudah luar biasa sebenarnya sudah bagus. Saya mencoba apakah nanti bisa relevan atau tidak. Nanti bisa dari teman-teman semuanya memberikan masukan kepada saya agar ekspektasi kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Yang pertama untuk Pak Guntur, saya dibantu oleh Pak Guntur sebagai operator saya. Nah, kemudian sekarang masyarakat adalah Dina dan sebagai pastor saya dan Bapak Tari Arianto sebagai kepala sepak saya. Lanjut Pak. Nah, itu sudah diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita visi marga sekolah penyadap murid yang masa yang akan datang. Di sini saya materinya juga mengakusi dari Bukias, jadi tidak luar sehingga melihat aku mendengar lautan, Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah kuning menghijau, aku tidak melihat lagi. Batang padi yang kuning hijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia jikalau aku mendengarkan lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang aku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Lesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Lesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak
di desa-desa dengan mata yang bersinar. Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Saya inginkan atau yang saya harapkan saat melihat anak-anak atau peserta didik saya adalah saya ingin melihat anak-anak menjadi orang yang cerdas dan berkarakter. Bagi Bapak Ibu nanti mengibarkan saya dan wilayah bahwa di titik selanjutnya memberikan sesuatu agar kita punya suatu gambar tentang impian kita. Saya dan guru lain yakin bahwa bahwa siswa memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Guru seyogyanya menuntun siswa sesuai bakat dan minat tersebut. Terima kasih sekali, itu hal yang sangat luar biasa. Jadi beliau yang menulis ini mengharapkan bahwasanya kita menggali minat bakat potensi siswa. Ya, jadi menuntun sangat tepat sekali karena kata menuntun di sini adalah kita tidak memaksakan. Karena bukan kita mengharapkan dengan suatu paksaan, tapi menuntut siswa tidak berubah pun tidak sama sekali. Karena sesuatu yang memaksakan itu nanti efeknya tidak akan baik. Kemudian yang kedua adalah saya dari wilayah bahwa murid impian saya dan mulai lagi bahwa murid saya bisa dan mampu menjadi murid yang cerdas, berkarakter dan berakhlak. Ya, luar biasa sekali. Ada kata cerdas, berkarakter dan berakhlak. Itu 3 poin yang sangat berat. Karena apa? Kita harus komitmen, konsekuensinya tidak main-main. Itu sangat punya visioner yang ke depan yang lebih baik demi prospektivitas SD pendidikan. Karena 3 variabel tadi kalau kita uraikan itu sangat banyak sekali sampai yang kita penuhi. Karena kata cerdas sendiri sudah melebihi dari kata kepandaian. Kalau kita hapus maka anak akan memanfaatkan teknik yang baru, akan mencari teknik baru agar tidak ketahuan, agar bisa apa. Nah, itu PR yang berat. Tapi kalau kita memfasilitasi, apalagi ada dari kemarin itu ada program seperti itu, sangat bagus. Karena apa? Kita malah mengarahkan, menuntun yang suka game online kita akan pelan-pelan. Saya masih ingat waktu budikan memberikan saya satu contoh game permainan juga itu adalah board. Itu saya pakai sampai sekarang. Terima kasih budikan. Terus sampai sekarang, karena apa? Memang itu sangat luar biasa dan anak-anak suka. Makanya ketika sore hari saya kasih board, karena saya ada laporan dari murid, anak-anaknya suka game online. Nah, semacam itu. Salah satu saya menyatakan tapi bahwasanya ada inovasinya. Kemudian etika kita bagi etika. Kadang-kadang dikasih tugas balasnya dengan bahasa yang tidak lazim. Nah, karena pengaruh teknologi. Satu PR. Kemudian ramah, tentunya kan pengimplementasian adab. Nah, dalam sekolah, dalam bermasyarakat maupun dalam berkeluarga. Dan tentunya kita tidak bisa menjudgment atau memvonis seorang anak itu dengan label yang negatif tanpa kita melihat latar belakangnya, kronologisnya. Terima kasih sekali. Kemudian, yes, visi sudah mencakup 3 dimensi: agama, ilmu, dan skill. Terima kasih sekali. Jadi ada kata intinya hampir sudah mencapai 50% setuju. Nah, tentang visi-visinya tadi. Kemudian yes, guru, orang tua dan kepala sekolah
senantiasa melakukan komunikasi dan kolaborasi terkait tercapaian visi-misi sekolah. Kita sama sepakat, ya. Artinya berarti kita mengingatkan kembali untuk selalu berkolaborasi. Kemudian visi sekolah sudah selaras. Kemudian tidak ada yang perlu dirubah. Dan tidak ada yang dapat dirubah lagi untuk mencapai sebuah kesepakatan kaitannya dengan visi sekolah yang akan datang. Kenapa? Karena visi yang kemarin sudah bagus. Dan kolaborasi yang dilakukan adalah hanya untuk komunikasi terbuka dan bekerja sama untuk mencapai visi yang ada. Caranya, proses mengimplementasikannya kita nanti selalu berkoordinasi tetap dalam satu koridor. Tujuan saya menyampaikan ini agar ada apa? Berusaha ide, ada gejala, ada kendala, ada permasalahan, kita pecahkan bersama sehingga kita bisa menerjemahkan, kemudian mengimplementasikan dalam tujuan mencapai kecerdasan, beriman, kreatif, berakal mulia dan berwawasan. Masih Pak. Nah, itu tadi kalau sudah ada perubahan, maka ini pas. Pak, ya? Nah, tujuan pembelajaran adalah mempraktekkan penerapan jika intuisi apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat karya prakarsa perubahan. Nah, jadi sudah pas. Kalau sudah kita tidak ada perubahan visi yang kemarin. Sepakat? Sepakat. Terima kasih Pak. Nah, dari menyampaikan inquiry apresiatif yaitu dijadikan sebagai apresiatif inquiry atau AI. Betul Pak. Bapak Ibu para pelatih begitu semuanya, dan beliau kalau saya melihat selaku pengajar praktek memang beliau itu semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Tugasnya jika diselesaikannya dengan maksimal. Ketika ada kolaborasi, ada elaborasi, beliau selalu bertanya. Itu yang membuat saya Bapak Rahmati ternyata semuanya luar biasa. Iya, saya sudah ada sedikit